Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di perkuliahan Psikologi Industri dan Organisasi. Ini adalah pertemuan ke-9 dan kita akan membahas tema mengenai kepemimpinan, mulai dari definisinya, teori-teori, tipe kepemimpinan, dan bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari pemimpin yang efektif. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu menurut para ahli. Jadi, menurut Yukel itu dalam bukunya, itu menjelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah proses untuk mempengaruhi seseorang untuk menjadi pengikutnya. Nah, tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di situ ada pengaturan aktivitas dan motivasi, bagaimana pemeliharaan hubungan kerja untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Sedangkan menurut Robbins, kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk setuju atau ikut serta pada ide bagaimana kita akan mengerjakan sebuah tugas atau bagaimana sebuah tujuan bisa tercapai. Jadi kita bisa mempersuasi orang lain untuk percaya dan ikut serta dengan apa yang kita sampaikan. Berikutnya, menurut Henry Fayol itu, kepemimpinan ini adalah fungsi di mana seseorang itu menjalankan 5 fungsi utama. Yang pertama, ia merencanakan, kemudian mengatur, kemudian memimpin dan mengkoordinasikan, serta mengontrol orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau kita lihat, di sini ada beberapa elemen kunci yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah kepemimpinan ini ada aspek pengaruh di situ. Jadi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, kemudian ada tujuan, ada visi yang ingin dicapai bersama, kemudian ada proses. Jadi ada interaksi yang harus dijaga, ada hubungan, ada relasi. Nah, di situ kemudian ada motivasi, yaitu bagaimana mampu untuk mengajak atau mendorong orang lain dan bagaimana kita bisa membangun kerjasama di dalamnya. Jadi, kelima elemen ini adalah hal-hal yang harus ada dalam kepemimpinan seseorang. Oke, berikutnya sebenarnya apa sih bedanya pemimpin dan manajer? Jadi kalau kita melihat, mungkin manajer itu di sebuah perusahaan atau organisasi tempat kita tergabung, misalkan manajer ini seperti mengatur segalanya, memimpin semuanya. Nah, sedangkan pemimpin itu hampir sama melakukan hal-hal tersebut. Nah, untuk itu maka kita akan melihat di mana letak perbedaannya. Yang pertama, seorang pemimpin ini menciptakan visi jangka panjang. Jadi visi jangka panjang sebuah organisasi dan mau dibawa kemana nih organisasi. Nah, jadi pemimpin yang menentukan, entah itu bisa melalui proses diskusi atau bagaimana ke depannya. Nah, semua ini kan tergantung kepada pemimpinnya mau menggunakan pendekatan seperti apa. Sedangkan manajer ini beda fokusnya. Kalau manajer ini dia tidak mengarahkan atau tidak menyasar sesuatu yang bersifat jangka panjang dan strategis, tetapi lebih ke mengendalikan dan memimpin operasi sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya perusahaan atau organisasi itu bisa berjalan dengan efisien. Nah, yang kedua, pendekatan kepemimpinan itu biasanya bersifat transformasional. Jadi, transformasional ini seorang pemimpin berusaha untuk menjadi inspirasi bagaimana perubahan positif itu tercipta di dalam organisasi, serta bisa meningkatkan partisipasi karyawan di dalamnya. Sedangkan kalau manajer, ini pendekatannya lebih ke transaksional. Jadi ada target yang perlu dicapai, ada hasil yang diinginkan, sehingga bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut tercapai, maka disinilah manajer
itu memikirkan bisa dengan reward and punishment atau memberikan konsekuensi-konsekuensi terhadap pelanggaran atau seperti apa. Jadi ini perbedaannya. Yang ketiga, pemimpin ini lebih berani mengambil risiko karena dia yang menentukan arah, maka dia juga harus berani untuk menentukan nih inovasi atau perubahan seperti apa yang perlu dilakukan. Nah, sedangkan manajer ini menekankan stabilitas. Jadi kontrol perusahaannya, kemudian pemeliharaannya seperti apa. Dia lebih ke hal-hal yang bersifat teknis. Nah, yang keempat, kalau pemimpin ini bisa ditemukan di berbagai lingkungan sosial, di komunitas, kemudian komunitas informal sekalipun, atau di komunitas-komunitas kecil di sekitar kita, ini bisa kita temukan. Tetapi kalau posisi manajer ini biasanya posisi yang formal di institusi. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori kepemimpinan. Di sini kita akan melihatnya melalui dua perspektif. Yang pertama, leader emergence. Jadi dalam perspektif ini percaya bahwa seseorang itu menjadi pemimpin karena mereka memiliki traits or karakteristik yang memang berbeda dibandingkan orang-orang yang bukan pemimpin gitu. Jadi ada karakteristik khusus yang spesifik yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Seperti itu. Jadi menurut Chan and Dresco ini ada 3 motivasi utama yang membuat seseorang itu menjadi pemimpin menurut perspektif ini. Jadi yang pertama adalah memang dia itu terlahir menjadi pemimpin dan memiliki passion di bidang tersebut untuk memimpin sesuatu. Memang mereka enjoy untuk memimpin orang-orang banyak. Yang kedua, non-calculative motivation, yaitu ketika seseorang itu menjadi pemimpin ya karena butuh untuk mendapatkan apa ya benefit personal seperti entah itu status, kemudian salary, pembayaran atau seperti apa. Kemudian social normative motivation. Ini seseorang menjadi pemimpin itu ya karena itu hanya sebuah tugas dan pada akhirnya dia akan mengemban tugas tersebut gitu. Jadi ya dia menerimanya saja. Nah, ini perspektif yang pertama. Yang kedua, leader performance. Jadi, seorang pemimpin ini harus memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang ini bisa dikembangkan dan karakteristik-karakteristik ini akan membuat seorang pemimpin ini bisa menjadi pemimpin yang baik atau justru pemimpin yang buruk seperti itu. Nah, leader performance ini ada 5 elemen yang bisa dilihat. Yang pertama adalah traits. Ini adalah aspek kepribadian dari seorang manusia. Jadi beberapa berkaitan dengan performance leadership. Misalkan karakteristik pemimpin yang memang memiliki trust atau mampu memotivasi anggotanya. Nah, karakter-karakter seperti itu adalah high performance leadership. Begitupun karakter-karakter lain yang memang misalkan dia seorang narsistik atau dia tidak terbuka, maka hal-hal karakter tersebut akan memunculkan low performance leadership seperti itu. Nah, yang kedua ada cognitive ability atau kemampuan berpikir, kemampuan kognisi dari seorang pemimpin. Nah, hal ini tuh penting ketika harus menghadapi banyak. Misalkan seorang pemimpin tentu akan menghadapi perubahan, beradaptasi dengan situasi baik internal maupun eksternal di dalam organisasi, maka dibutuhkanlah kemampuan kognitif yang bagus. Nah, berikutnya needs. Needs ini apa? Needs ini adalah kebutuhan. Tapi kebutuhan seorang pemimpin itu bukan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat individualistik, tetapi lebih ke tujuan organisasi. Jadi bagaimana kebutuhan organisasi dan pemimpin mampu melihat itu. Berikutnya gender. Nah, gender ini kan ada
perbedaan kepemimpinan, performansi kepemimpinan dari seorang laki-laki atau perempuan, ini tentu memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya task versus person. Jadi task oriented, ada pemimpin yang dia sangat berorientasi kepada pemenuhan tugas-tugas, kemudian hasil atau output dari karyawan, versus person oriented. Ada yang memang pemimpin yang berorientasi pada bagaimana memberdayakan karyawan, kemudian bagaimana membuat karyawan bekerja lebih maksimal, tapi dengan cara meningkatkan, memberi intervensi yang bersifat positif untuk meningkatkan hal tersebut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dari pemimpin efektif. Jadi, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang bisa membawa sebuah organisasi ke arah yang lebih baik? Maka di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada decision making. Jadi, seorang pemimpin ini memiliki kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Entah itu melibatkan berbagai elemen dalam organisasi untuk berdiskusi. Nah, sehingga tujuannya apa? Untuk memastikan organisasi ini dapat beradaptasi dengan perubahan. Perubahan demi mencapai tujuannya supaya efisien, seperti itu. Jadi, kemampuan untuk membuat keputusan adalah satu dari sekian banyak kemampuan yang juga sangat penting bagi seorang pemimpin. Yang kedua adalah kontak atau bagaimana kemampuan pemimpin membangun dan memelihara hubungan. Hubungan ini bisa ke arah ke subordinat atau ke bawahannya, kemudian ke pengguna atau orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan. Nah, tentu untuk menjaga hubungan ini dibutuhkan kemampuan komunikasi efektif, kemudian mau berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi, ketika pemimpin itu walking around atau berjalan untuk mengakses apakah bagaimana kondisi perusahaan, kondisi organisasi, berbicara dengan karyawan, dengan customer, apa yang mereka butuhkan, progres apa yang mereka rasakan. Nah, hal-hal ini adalah kemampuan yang penting untuk memelihara hubungan yang baik bagi pemimpin. Nah, berikutnya adalah power. Jadi, power ini adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, pemimpin harus memiliki power ini. Jadi, pemimpin tidak bisa mengikuti arus atau mengikuti keinginan semua orang dan mendengarkannya. Nah, jadi jenis power ini ada 3. Yang pertama ada expert power. Expert power ini artinya pemimpin ini memiliki skill, memiliki pengetahuan atau knowledge untuk kemudian bisa didengarkan oleh orang lain. Jadi pemimpin bukan orang yang tidak tahu apa-apa dan hanya menjadi maskot dalam sebuah organisasi, tetapi dia harus memiliki knowledge sehingga orang lain bisa mendengarkannya dan merasa bahwa mereka memang butuh untuk mengikuti pemimpin tersebut. Yang kedua ada legitimate power, ini karena kekuasaan karena memang ya karena dia adalah pemimpin gitu, legitimasi. Yang ketiga ada reward and coercive power. Yang keempat ada referent power, yaitu bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain atau diikuti oleh karyawan, oleh anggota, karena memang anggota tersebut merasa dia memiliki perasaan yang baik atau ingin menjaga hubungan yang baik dengan pemimpin. Artinya dia cukup karismatik lah atau bijaksana untuk kemudian diberi penghargaan, diberi perasaan-perasaan positif oleh anggotanya. Berikutnya ada vision. Jadi seorang pemimpin yang efektif ini bisa melihat mau dibawa ke mana nih organisasi dalam jangka panjang.
Dan dia tidak hanya bisa melihatnya dalam sudut pandangnya sendiri, tapi dia mampu mengartikulasikannya. Artinya dia bisa mengkomunikasikannya ke anggotanya, kemudian dia bisa menciptakannya, menurunkannya dalam indikator-indikator yang lebih spesifik seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Nah, berikutnya persuasion, yaitu kemampuan pemimpin untuk mempersuasi. Artinya dia bisa mempengaruhi orang lain, meyakinkan anggotanya untuk setuju dan mendukung rencana yang sudah ia ciptakan. Berarti di dalamnya ini dibutuhkan komunikasi persuasif. Karena ketika ingin meyakinkan seseorang, maka itu kan sifatnya bukan brainwashing yang bisa dikasih tahu atau bisa diberikan instruksi dengan cara yang diktator, misalkan otoriter, tetapi butuh argumen-argumen yang logis untuk menjelaskan dan untuk mendeskripsikannya kepada anggota. Nah, di dalamnya juga sehingga dengan adanya komunikasi yang bagus tadi, kemudian adanya penjelasan-penjelasan yang logis, maka akan tercipta koneksi emosional dengan anggota, lalu terbangun trust. Nah, disinilah tujuan dari persuasi, komunikasi persuasi yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Nah, berikutnya di sini ada sebuah penelitian dari Yukul dan kawan-kawan ini, di mana menjelaskan ada beberapa skill sebenarnya yang sifatnya spesifik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Misalkan initiate ideas atau dia memiliki ide-ide, menginisiasi ide, kemudian dia mampu berinteraksi secara informal dengan bawahan, kemudian mendukung bawahan, mengambil tanggung jawab, membangun atmosfer grup yang positif, mengorganisasi dan mengatur bagaimana struktur pekerjaan, menentukan tujuan. Ya, ini yang udah kita bahas tadi, membuat sebuah keputusan, kemudian melatih dan mengembangkan bagaimana skill dari karyawan, menyelesaikan masalah. Nah, semua ini adalah skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. Dalam studi lain itu juga dijelaskan bahwa ada elemen-elemen seperti hampir mirip, tapi mungkin dibahasakan dengan cara yang berbeda. Misalkan ini juga hampir sama, kemampuan komunikasi, kemampuan membuat delegasi, kemampuan interpersonal, kemudian integritas. Jadi semua ini adalah kemampuan yang harus ada dalam diri pemimpin. Nah, jika tadi kita sudah melihat pemimpin yang efektif, maka kita akan melihat mengapa sih ada pemimpin yang gagal. Jadi pemimpin yang gagal itu terjadi dalam 3 skenario. Yang pertama itu ketika lack of training. Jadi seorang pemimpin langsung terjun aja ke lapangan seperti itu. Padahal dibutuhkan training untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak seperti pemimpin itu kan bukan sesuatu yang secara otomatis, tetapi butuh latihan karena di dalam proses kepemimpinan itu kan juga ada konsekuensi serius yang harus ditanggung bersama ketika pemimpinnya itu kurang latihan. Nah, pemimpin tidak siap, pemimpin harus menghadapi krisis, adaptasi dengan perubahan di dalam dan di luar organisasi. Nah, semua ini itu penting sehingga pemimpin harus melakukan latihan sebelum dia terjun dan mengambil tanggung jawab yang besar di dalam organisasi. Berikutnya cognitive deficiencies, yaitu ini lawannya dari cognitive ability tadi ya. Kalau ini tentu ketika seorang pemimpin ini tidak bisa memahami konstruk atau belajar dari pengalaman, kemudian berpikir strategis. Nah, ini tentu akan menjadi kesulitan karena dia akan terus-menerus membuat keputusan yang salah. Jadi, karena pengambilan keputusan, membuat pertimbangan-pertimbangan yang logis, ini kan tugas dari seorang pemimpin. Dan bagaimana dia mampu membuat arah yang jelas apabila dia sendiri
tidak memiliki kemampuan kognitif yang bagus. Nah, yang ketiga, personality atau kepribadian. Jadi memang kepribadian ini salah satu yang dilihat, ada tiga di sini, ada tiga jenis menurut Hogan. Yang pertama, the paranoid or passive aggressive. Jadi pemimpin yang dia itu takut untuk membuat keputusan, takut mengambil resiko. Nah, ini menjadi kegagalan dari seorang pemimpin. Nah, yang kedua itu the high likability floater. Jadi pemimpin yang dia itu goes along with the group. Dia mengikuti arus saja. Dia seperti people pleaser gitu. Dia mendengarkan orang di kiri dan kanannya. Kemudian dia mengikuti bagaimana arus atau arah yang diinginkan oleh kelompoknya. Nah, sedangkan kan pemimpin tidak bisa bersikap seperti itu. Sehingga ketika ia memiliki sikap ini, maka tentu kegagalan menjadi pemimpin itu semakin besar. Yang ketiga adalah narsis. Jadi orang yang butuh perhatian, butuh menjadi center of attention. Jadi apa-apa dia butuh validasi, kemudian dia butuh untuk diakui oleh orang lain, sehingga pertimbangan-pertimbangannya tentu menjadi tidak clear dan tidak logis seperti itu. Berikutnya kita membahas mengenai relationship with subordinates. Jadi bagaimana hubungan pemimpin dengan bawahan. Nah, kita melihat menggunakan leader member exchange theory. Di sini tipenya ada dua. Yang pertama in-group subordinates atau bawahan yang ada dalam kelompok si pemimpin dan bawahan yang di luar kelompok. Jadi ada banyak tipe lain sebenarnya. Nah, dalam tipe in-group subordinates ini, jadi mereka yang berada lah dalam lingkaran pemimpin. Mereka bisa membangun trust, kemudian memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin yang dekat, yang bisa bersifat informal dengan pemimpinnya. Nah, jadi pemimpin terhadap bawahan yang seperti ini, maka dia akan membiarkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian mereka dekat, baik secara personal maupun secara profesional. Oke, jadi orang-orang atau subordinat atau bawahan yang berada dalam kelompok ini memiliki kinerja yang lebih tinggi, kepuasan kerja yang lebih besar, dan komitmen yang lebih kuat. Nah, sebaliknya outgroup subordinat ini hubungannya bersifat lebih formal saja dengan pemimpinnya, sehingga mereka kurang mampu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan seringkali hanya bersifat satu arah. Mereka menerima tugas dan sedikit interaksi personal. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai leadership style, yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama kita akan melihat berdasarkan perilaku. Jadi ada autocratic leadership, ini lebih ke otoriter, jadi seorang pemimpin ini membuat keputusan sendiri dan timnya itu harus mengikuti instruksi yang sudah jelas, yang sudah dia buat, sehingga mereka harus patuh. Sebenarnya ini bisa digunakan ketika memang dibutuhkan situasi krisis dan pengambilan keputusan harus cepat seperti itu. Tetapi kalau dalam kehidupan, dalam situasi normal, ini bisa sangat mengganggu ya, karena bisa menimbulkan ketidakpuasan kerja, kemudian dimotivasi karyawan. Yang kedua, ada democratic leadership, yaitu di mana pemimpin ini melibatkan para anggotanya untuk mengambil keputusan, mendorong mereka berpartisipasi. Komunikasinya dua arah, beda dengan yang otoriter tadi. Kemudian, ini bagusnya, jadi karyawan bisa terlibat, kemudian ketika mengambil keputusan itu bisa menjadi lebih kaya karena banyak perspektif, kepuasan kerja juga bisa lebih tinggi. Tetapi ketika membuat keputusan tentu menjadi lebih lambat, sehingga dalam kondisi krisis ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada laissez-faire, yaitu ya di mana pemimpin itu memberikan kebebasan pada anggota karena memang mereka memiliki pengalaman atau skill atau keterampilan yang bagus, sehingga tidak ada
intervensi, diberikan kebebasan atau otonomi sehingga perusahaan tetap bisa berjalan. Yang keempat, transformational leadership, yaitu bagaimana pemimpin mampu menjadi inspirator. Mereka bisa memotivasi anggota, kemudian memiliki visi yang jelas, memberi motivasi. Nah, pemimpin jenis ini sebenarnya sangat bagus, yaitu yaitu bisa meningkatkan rasa kreativitas, inovasi, dan komitmen kerja dari karyawan. Tetapi seorang pemimpin tentu perlu belajar nih untuk menerapkan leadership jenis ini karena tentu membutuhkan keterampilan komunikasi yang bagus dari pemimpin. Yang kelima ada transactional leadership, yaitu tipe kepemimpinan yang dia itu memberikan reward and punishment untuk membuat anggotanya bekerja. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai, maka yang bisa mencapainya diberi imbalan, kemudian yang tidak bisa diberi punishment. Nah, ini jelas dan tujuannya efektif, tetapi seorang karyawan bisa menjadi ketergantungan terhadap hal tersebut dan akhirnya seseorang bekerja itu ya untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Jadi selesai sampai di situ. Sehingga tidak ada kreativitas dari karyawan. Ya dia bekerja untuk dua hal itu saja. Yang kedua nih kita akan membahas mengenai leadership style tapi berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Jadi bagaimana pemimpin sebenarnya menyesuaikan gaya kepemimpinan, karena kan setiap orang, setiap karyawan itu berbeda tingkat kesiapan, kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu. Maka pemimpin juga pendekatannya berbeda, menyesuaikan dengan kemampuan karyawan tersebut. Yang pertama, dia memimpin dengan gaya telling atau memberi instruksi yang clear terhadap karyawan. Ini seperti mengarahkan atau memberi arahan yang jelas sehingga ya pengikut ini ya udah mengikuti alur dan menyelesaikannya. Biasanya ini digunakan ketika karyawan itu dilihat kondisinya, situasinya. Dia ternyata karyawan tersebut tidak siap, kemudian tidak punya kemampuan, unable and unwilling. Maka pemimpin menggunakan gaya telling atau instruksi yang langsung. Nah, pemimpin menggunakan gaya selling itu ketika karyawan ini sebenarnya unable but willing. Dia ini kurang mampu sebenarnya, tetapi dia memiliki antusiasme yang bagus untuk menyelesaikan atau untuk belajar lah minimal. Maka pemimpin berusaha untuk memberikan arahan, memberikan pelatihan, menjelaskan, membuat diskusi-diskusi. Nah, tujuannya supaya karyawan ini memiliki kemampuannya meningkat sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan. Berikutnya participating, yaitu melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas. Jadi dalam situasi ini biasanya pemimpin melihat nih bahwa si karyawan ini sebenarnya dia kompeten, dia bisa kok, tetapi dia kurang bersemangat atau dia kurang percaya diri untuk menyelesaikan proyek tertentu, maka disinilah pemimpin mengajak mereka untuk berpartisipasi. Jadinya mereka akan ikut serta mau tidak mau gitu. Jadi di situ mereka bisa melatih kepercayaan dirinya atau bisa meningkatkan semangatnya. Nah, yang terakhir itu ada delegating atau dia memberikan tanggung jawab penuh kepada pengikut untuk membuat keputusan dan melaksanakan tugas. Artinya si anggota ini sudah memiliki kompetensi yang bagus, motivasinya juga bagus, antusiasme bekerja. Nah, disinilah pemimpin lepas tangan dan bisa memberikan otonomi yang penuh terhadap karyawan. Karena karyawan itu able dan willing untuk mengerjakan sebuah tugas. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan ini. Nanti teman-teman bisa lanjut di diskusi di live session. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.